Perkampungan ini diberi nama Dusun Tempel, Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Disebut tempel karena pemukiman di dusun ini dibangun di tepi jurang di atas medan tanah yang miring. Berada di Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, ada satu dusun, namanya adalah Dusun Tempel, yang lokasinya unik sekali dan cukup ekstrim. Saya akan mengeksplor keragamannya di sini, ikuti jejak saya, jejak petualang. 1, 2, 3, cepat lari! Panjang banget ini jalanannya, nanjak terus. Berada di lereng Gunung Merbabu, Dusun Tempel berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan 24 hingga 33 derajat. Jumlah penduduk di dusun ini sekitar 160 jiwa. Mereka adalah generasi yang sudah menetap secara turun-temurun jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Adem banget kalau ngelihat anak-anak kecil itu benar-benar menggunakan waktu mereka untuk main tanpa gadget sama sekali seperti ini. Benar-benar menikmati waktu mereka. Happy banget kelihatannya. Warisan, ekonomi, dan ikatan keluarga adalah sebab kuat warga memilih bertahan di lahan miring ini. Orang tua tidak pernah khawatir membiarkan anaknya berlari dan bermain di luar rumah. Kebebasan yang diperoleh anak-anak ini adalah modal untuk mengembangkan cara hidup yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Seru banget mainnya. Jadi tadi kita home team paling gambreng gitu. Yang kalah harus ngejar dan kita harus pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Gak boleh ketangkep sama yang kalah tadi. Kehidupan sehari-hari. Diapit oleh Gunung Merapi di selatan dan Gunung Merbabu di sebelah utara, Dusun Tempel tidak hanya terletak di lereng yang curam. Pemandangan dari dusun ini cukup dramatis. Lereng hijau, kabut, dan siluet gunung aktif adalah sajian alam yang cukup menyihir. Karena memang berada di wilayah kaki Gunung Merbabu, jadi pemandangannya itu pagi, siang, sore, malam kabut seperti ini. Untung-untungan kalau dapat cerah. Mau nggak Bapak? Iya, Mbak. Terus juga. Berjuluk dusun terekstrim di Pulau Jawa, posisi Dusun Tempel nyatanya benar-benar terjal. Jalanannya sempit, curam, dan berliku. Sehingga banyak warga menjangkaunya dengan kendaraan bermotor atau berjalan kaki. Rumah dibangun secara berundak seperti anak tangga. Ini memang dinamakan Dusun Tempel karena posisi lokasi rumahnya ini berdekatan atau hampir nempel dengan tebing. Ini jaraknya hanya sepanjang tangan saya saja. Wow. Tebing dan jurang adalah tetangga kedua di dusun ini. Menghimpit dari belakang dan menganga di bagian depan. Wow, di sini bahkan ada celah aliran air gitu supaya air-airnya ini tidak mengalir ke perumahan.
Persil adalah generasi kesekian yang lahir dan menetap di dusun ini. Kakinya sangat kuat menapaki jalan kampung yang miring karena sudah terlatih secara alami sejak kecil. Karena memang berada di kemiringan, jadi hampir seluruh jalanan di dusun ini tuh mendaki seperti ini. Saya aja capek, apalagi warga di sini yang harus setiap hari bolak-balik. Berjalan menanjak adalah salah satu kenyataan yang dihadapi warga dusun Tempel. Ketika beranjak dari rumah, pembuka langkah mereka adalah lahan miring. Bahkan, untuk sekedar bertemu tetangga, otot kakilah yang pertama diuji. Bapak, ini udah yang paling miring gak sih lokasi di sini? Ya, masih ada yang lebih miring. Masih ada yang lebih miring lagi. Menyusuri jalanan dusun Tempel yang sempit dan berliku, bukan cuma otot kaki yang harus kuat. Setiap langkah harus penuh kehati-hatian. Salah sedikit, bahaya sudah pasti menanti. Terjal banget Pak ini Pak. Nah ini tanjakan yang paling miring ini. Ini dia yang paling miring Yang di paling sini miring. ya. Baru beberapa langkah aja saya udah ngos-ngosan dan licin banget, jadi penasaran kira-kira kemiringannya berapa ya. Saya coba ukur ya Pak. Iya. Ini kemiringannya di 29 derajat. Wow, nggak heran sih kenapa saya hampir kepleset dari tadi. 29 hingga 30 derajat adalah kemiringan ideal untuk sebuah tangga. Jadi, berjalan di tempat ini hampir sama dengan melangkah di tangga darurat sebuah gedung. Bedanya, jalan ini tidak dilengkapi dengan anak tangga, sehingga telapak kaki tidak bisa mendarat dengan datar. Ternyata ada tipsnya nih untuk melewati jalanan terjal seperti ini. Kalau tanjakan itu dalam posisi seperti jinjit. Jadi kaki bagian depan yang nginjek duluan. Kalau turun gimana Pak? Oh, kalau turun itu sebaliknya, kaki bagian belakang atau tumit yang duluan ya. Sekali lagi, untuk sekedar melangkahkan kaki, hidup di desa Tempel butuh cara dan trik tertentu. Jika tidak, langkah kita tidak akan kokoh menahan tubuh seperti warga Tempel yang selalu kuat menempel di bumi yang mereka pijak. Beetle sebagai pemukiman menempel tidak pernah menjadi keluhan warga dusun Tempel. Sebagai generasi penerus, warga di sini selalu punya pilihan untuk mengecap lahan datar. Namun, sumber kehidupan telah mengikat mereka dengan tanah kelahirannya. Beternak sapi adalah salah satu mata pencaharian warga dusun Tempel. Sapi dipilih karena hewan ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik dengan dataran tinggi. Selain berkebun, masyarakat lokal di sini juga mencari sampingan sebagai peternak. Tapi karena lahannya berada di kemiringan seperti ini, jadi sapi-sapinya ini tidak bisa dilepas liarkan. Para peternak harus mencari pakan sendiri seperti ini. Namun, beternak di lahan miring bukan urusan mudah, karena hewan ternak tidak bisa leluasa dilepas liarkan. Pilihannya, sang pemilik harus menyediakan pakannya sendiri. Yang ini ya Pak? Aman Pak. Setiap hari ngambil kayak gini Pak? Setiap hari? Waduh. Ini memang semua di lahan yang miring seperti ini Pak? Iya, Mbak. Ngeri banget Pak, udah biasa ya Pak ya? Lagi-lagi mengambil rumput buat pakan ternak juga bukan perkara mudah jika dilakukan di lahan yang miring. Fisik menjadi lebih terkuras. Belum lagi resiko tergelincir karena medan yang curam membuat badan cenderung tidak stabil. Bapak ini lahannya curam banget kayak gini, biasa sehari berapa kali ngambil Pak? Cukupnya. Secukupnya. Rumput ini sengaja ditumbuh liarkan sebagai sumber pakan ternak meski harus ditanam di lahan yang miring. Peternak tidak punya pilihan lain.
Karena rata-rata lahan yang mereka miliki semuanya terletak di lereng yang curam. Bapak, di sini susahnya beternak itu apa sih, Pak? Medannya. Medannya, kayak buat ngambil pakan kayak gini susah ya jadinya. Selain itu apa lagi? Dan itu ya Kalau cuaca pengaruh nggak? pengaruh. Kenapa Longsor. tuh? Oh, rawan longsor ya. Selain sulit mengambilnya, membawa alat dan hasilnya juga cukup menyiksa. Pemilik ternak bahkan harus melakukannya berkali-kali dalam sehari demi mengakali akses yang sulit. Sudah selesai ngambil rumputnya, tinggal dibawa ke kandang. Kandangnya di mana, Pak? Di atas. Di atas. Ayo kita bawa, Pak. Udah siap ini? Gak kebayang bapaknya harus bolak-balik setiap hari bawa beginian dan medannya juga berat sekali. Jalan dari tempat mengambil pakan ternak menuju kandang semuanya menanjak. Tidak ada sejengkal pun bonus jalan datar atau turunan. Meski begitu, rumput yang kami ambil adalah pakan yang sehat dan segar. Karena rumput yang tumbuh di dataran tinggi cenderung jauh dari sumber pencemaran. Ini setelah rumputnya sampai di sini langsung dipotong dan dikasih makan sama sapi yang ada di sini. Ini jenisnya apa, Pak? Metal. Mintal? Metal. Metal. Metal? Metal. Sapi metal? Sapi metal adalah hasil persilangan sapi jenis simental dari Eropa dengan sapi lokal. Nama metal merupakan gabungan kata me dari simental dan tal dari kata lokal. Uniknya di sini kandang sapinya ini letaknya digabung dengan rumah masyarakatnya. Jadi biasanya di bagian belakang rumah. Jadi memang minimalis seperti ini kandangnya. Lahan miring tidak memungkinkan peternak membangun kandang dengan leluasa. Mereka terpaksa harus berbagi ruang dengan ternak peliharaan. Sapinya lahap banget nih makannya. Bapak, ciri-ciri sapi sehat itu kayak gimana sih, Pak? Sisinya. Iya, ciri-cirinya. Lapar. Lapar. Makanya nafsu makannya tinggi seperti ini ya. Kalau dari bentuknya atau dari matanya tuh kelihatan gitu nggak sih, Pak? Kelihatan. Kelihatan juga apa tuh biasanya? Badannya agak gemuk gitu ya. Sapi metal adalah sapi pedaging yang bisa tumbuh dengan cepat. Keunggulan lain jenis sapi ini yaitu tahan terhadap hawa dingin dan mudah beradaptasi dengan dataran tinggi seperti di lereng dusun tempel. Ini walaupun kandang sapinya itu ada di dalam rumah, tapi nggak bau sama sekali. Bapak ini kok bisa dibersihin selalu ya? Iya sih, nggak ada kotoran, bersih banget nih. Dibersihin setiap hari, keren banget, nggak ada baunya sama sekali. Dalam sehari sapi biasanya diberi pakan 2 kali. Itu artinya dalam sekali pencarian, peternak harus menyediakan banyak rumput dan berjibaku di lahan miring demi ternaknya yang lahap. Bapak ini udah ya, Pak ya? Ya. Kalau mau cuci tangan di mana, Pak? Ada penampungan. Ada penampungan. Saya boleh ke sana? Boleh. Wah, ini menarik sekali nih. Ternyata ada penampungan air, jadi saya bisa cuci tangan langsung di sana. Wah, salah satu momen paling menegangkan di dalam hidup saya. Jalanannya terjal, menanjak, terus kecil banget.